Selamat siang Bapak Ibu semua. Oke, ini yang ketiga, gitu ya, kali ketiga maksudnya. Saya bukan tipe orang yang energinya besar gitu, tangki energi besar. Jadi cukup lelah, tapi waktu berdoa, terus Tuhan, saya merasa dapat impresi Tuhan mau ayo disampaikan. It's not about you, it's about me. Ini tentang aku. Dan ayo kita sama-sama belajar sebagai satu komunitas untuk betul-betul paham dan bertumbuh. Gitu ya. Visi kita 2026, be enthusiastic. Saya nggak tahu bagaimana dengan Bapak Ibu Saudara, tapi saya bergumul dengan kata ini. Be enthusiastic. It's not an easy word gitu yang untuk bisa di-define. Bukan kata yang mudah untuk bisa didefinisikan. Kita bisa merasakan orang yang antusias itu seperti apa. Ya. Bisa merasakan bagaimana orang yang antusias. Tapi untuk mendefinisikannya itu sulit sekali. Dan saya ini ngajar soalnya. Jadi selama hidup saya butuh untuk paham dulu baru bisa mengajar kan gitu. Tapi sebenarnya ini berlaku untuk kita semua. Jadi harusnya kita harus betul-betul paham dulu sebelum kita bisa menghidupi gitu kan. Bagaimana cara kita melakukan dan menghidupi kalau kita tidak benar-benar paham. Kan bisa jadi salah arah, salah jalan gitu ya. Jadi saya hari ini mau mengajak Bapak Ibu Saudara untuk mengikuti pergumulan saya selama satu bulan lebih ini. Untuk betul-betul memahami what is enthusiastic. Apa itu antusias? Apa antusias? Tahu antusias itu maksudnya bisa merasakan, tapi bagaimana antusias itu? Sebenarnya yang Tuhan mau, tentunya kita anak-anak Tuhan harus terbiasa dan harus terpola, harus langsung mencari apa yang Tuhan mau kan gitu ya. Apa yang Tuhan mau gitu. Antusias yang Tuhan mau itu seperti apa? Jadi saya bergumul sekali karena mencari di Alkitab tentang kata antusias itu memang bahasa Yunani Bapak Ibu, dan saya yakin sekali di sepanjang 1 bulan lebih ini kita sering bahas antusias gitu kan ya. Di atas mimbar dan di sisi dan segala macam. Jadi mungkin sudah banyak percakapan tentang antusias. Tapi saya sekali lagi saya mau bawa Bapak Ibu untuk mengikuti pergumulan saya terkait dengan kata antusias ini, entheos. Entheos memang bahasa Yunani tapi gak ada dalam Alkitab. Entheos. Yang artinya adalah Tuhan di dalam atau punya Tuhan di dalam. Karena en itu di dalam dan theos itu Tuhan. Gitu ya. Tapi saya tahu ada antusias. Pergumulannya kan itu. Saya tahu ada antusias. Dan pada saat membaca Alkitab banyak orang-orang yang antusias gitu. Banyak orang-orang yang waktu kita baca kita bisa memahami bahwa dan kita bisa merasakan, bahkan kita bisa kayak kalau kita baca firman itu kan perlu terlibat di dalamnya gitu ya. Jangan cuma asal sekedar baca gitu kan. Kita perlu terlibat di dalamnya pada saat kita baca. Dan saya mengingat orang-orang ini gitu, kejadian-kejadian yang ada kerasa gitu loh antusiasnya. Semoga Bapak Ibu semua bisa memahami yang saya maksud. Tapi tidak terdefinisikan dengan jelas antusias itu seperti apa. Tapi orang-orang Tuhan ini antusias Bapak Ibu. Jadi saya waktu membaca, iya dia antusias ini. Antusias. Adam dan Hawa itu antusias waktu mengelola Taman Eden. Antusias mereka. Karena Taman Eden itu besar dan mereka dapat tugas banyak dari Tuhan untuk mengelola, untuk memberi nama binatang dan banyak hal yang lain kayak gitu. Dan mereka melakukannya antusias sekali, antusias gitu loh. Mereka mengerjakannya. Dan apakah mudah mengerjakan itu? Kalau kita waktu membaca kita masuk gitu ya, kita mencoba untuk betul-betul memahami. Saya yakin sekali kita bisa merasakan bahwa tugasnya Adam dan Hawa itu gak mudah. Ya kan? Naik tebing jatuh gitu misalnya. Atau apa, ketemu sama T-Rex gitu misalnya atau yang lain-lain lah. Tapi maksudnya tidak mudah gitu loh. Gali ke tanah, ada sesuatu, terus pergi ke laut, ke dasar laut dan segala macam. Bukan hal yang mudah. Saya yakin sekali ada banyak kegagalan di sana tapi mereka terus melakukannya.
Kenapa? Karena Tuhan selalu berjalan-jalan bersama dengan mereka di taman itu. Kerasa antusiasnya Nuh. Dihina, diejek. Tapi dia punya sesuatu gitu loh. Rasanya kayak ada sesuatu, kita bisa merasakan waktu kita membaca antusiasmenya Nuh. Terus menjalankan apa yang dia kerjakan, apa yang didapatkan. Semacam ada kayak dorongan untuk suatu tujuan. Dan dia tidak menyerah apapun itu. Bisa merasakan ya. Nuh, semoga semua sudah membaca Alkitab sampai hafal. Kayak gitu, jadi saya belum hafal. Terus kayak Yusuf, antusiasnya Yusuf untuk mengumpulkan di masa-masa kelimpahan. Karena dia tahu nanti akan datang masa kelaparan. Dan antusias, dia pikir gimana caranya. Antusiasnya Musa waktu membawa Israel keluar dari Mesir. Dia mikir gimana caranya ketemu dengan Firaun yang begitu sulit. Bisa kerasa gitu loh. Ini orang yang tidak menyerah, ada tujuan kayak begitu. Bukan cuma, jadi waktu kita baca Yosua, Nehemia untuk bangun tembok, kemudian Esther menghadapi raja gitu ya. Yang gak sembarangan orang bisa menghadap raja seenaknya. Tapi dia tetap melakukan, dia berpikir gimana caranya tidak menyerah. Yohanes Pembaptis, ini mulai di perjanjian baru, Yohanes Pembaptis, 12 rasul, Paulus, wanita Samaria. Dan kita bisa melihat begitu banyak orang yang kita bisa rasakan antusias. Ada antusias itu di Alkitab. Tapi yang jadi masalah adalah tidak ada definisi yang jelas di sana. Kan gitu. Tapi tahu gitu loh. Tapi bukan cuma orang-orang Tuhan ini saja yang terasa antusiasnya. Kejadian-kejadian ini juga terasa antusiasnya bukan? Bisa paham ya maksudnya ya? Ini kerasa antusias dari pada saat kejadian Menara Babel. Bagaimana orang berkumpul kemudian dia bisa membangun Menara Babel. Itu kan pasti bersemangat sekali itu. Ya kan? Bagaimana, kok supply sih? Ya bagaimana mencari bahannya dan segala macam, kerjasama dan segala macam begitu. Jadi dan mereka membicarakan, oh ini akan bakal jadi menara yang seperti apa. Antusias sekali untuk membangun. Kemudian pada saat kejadian lembu emas juga terasa antusiasnya mereka untuk membuat sesuatu yang disembah bahkan. Kemudian mungkin ini cukup mudah untuk dipahami. Antusiasnya tante Potifar itu, ya kan? Pada saat berusaha mendekati Yusuf kan pasti mikir gimana caranya dan segala macam. Berhari-hari diintip mungkin apa segala macam. Maksudnya memang ceritanya pendek tapi kita bisa merasakan bahwa si tante antusias gitu. Kan gitu. Terus siapa? Nadab sama Abihu juga antusias untuk mempersembahkan melayani Tuhan. Tapi dia salah gitu kan. Salah Nadab dan Abihu, mereka malah mempersembahkan api yang asing. Karena bukan untuk Tuhan pada saat mereka melakukan itu. Kemudian ada Raja Saul antusias untuk membunuh Daud karena iri. Jadi bisa terasa semangat gairah mereka pada saat melakukan sesuatu. Baik yang sebelah sini maupun yang sebelah situ. Jadi saya bergumul bertanya-tanya, lalu antusias itu seperti apa tuh? Karena enggak cuma sekedar semangat antusias itu. Ada orang yang terasa semangatnya tapi cepat sekali hilang dan kita merasa orang yang antusias itu jangka panjang gitu kan. Ya kan? Orang yang kayak punya satu tujuan tertentu dan antusias itu tidak sama dengan sukacita biasa, tidak sama dengan pengharapan, tidak sama dengan optimisme. Jadi saya berdoa, Tuhan bagaimana cara saya menghidupi kalau saya nggak paham gitu. Apakah saya harus seperti orang yang hoi gitu ya. Ini ngomong ibadah 2 kali saja energi saya sudah depleted gitu. Jadi sudah kosong, tangkinya sudah hampir habis ini Bapak Ibu. Kalau saya disuruh untuk ceria senantiasa ketemu orang hoi gitu, nggak sanggup saya Bapak Ibu. Berarti saya nggak mungkin antusias dong Tuhan. Lah masa saya di awal tahun masih Januari saya sudah gagal gitu kan. Gak masuk akal. Kan gitu. Jadi saya berusaha untuk tahu antusiasnya kayak apa. Bapak Ibu kalau misalnya kelihatan saya kemudian saya kelihatan wah ceria gitu ya. Itu saya capek sekali loh. Percayalah bisa tanya sama Henny di bawah. Saya pulang itu saya langsung tepar. Saya butuh kopi. Tapi kopi hanya untuk kafeinnya. Bukan penikmat. Dia yang penikmat. Dan beberapa di antara kalian. Tapi maksudnya, bukan antusias yang semenggelora itu, bukan yang seperti itu. Karena kalau yang seperti itu saya nggak bisa. Saya bilang sama Tuhan, Tuhan gimana?
Gimana antusias yang seperti apa? Apa ciri-cirinya? Tapi pada saat membaca yang orang-orang tadi gitu ya. Orang-orang tadi kita bisa merasakan bagaimana kita bisa merasakan antusias itu kayak yang saya pikirkan adalah semoga Bapak Ibu semua saudara bisa ikut merefleksikan juga. Orang yang antusias yang kita tahu orang itu antusias itu biasanya orang yang punya kayak dia punya suatu tujuan, ada semacam momen tersadar penting gitu, ada sesuatu yang penting, momen aha gitu loh. Ya kan? Wah, ini penting ini. Ini sesuatu yang penting dan harus dikejar. Jadi dia kayak punya satu tujuan. Biasanya orang yang antusias itu akan terasa tujuannya. Dan orang yang antusias itu akan terasa dia punya misi walaupun jatuh bangun. Dan dia kreatif biasanya karena punya tujuan, dia akan pakai cara-cara bagaimana supaya bisa mencapai tujuan tersebut. Iya kan? Orang antusias itu seperti itu. Banyak akalnya gitu ya. Kemudian dia bersemangat, dia pantang menyerah, dia tekun, dia berani ambil resiko. Itu yang saya pikirkan. Yang mungkin kita semua juga bisa rasakan. Walaupun jatuh bangun dan dia fokus. Orang yang antusias itu sangat fokus sampai karena dia tahu tujuannya penting dan itu dia fokus sampai dia. Biasanya orang antusias itu tidak terlalu peduli apa kata orang. Gak peduli apa kata orang. Mau orang bilang kamu pasti gagal lah seperti Nuh tadi. Gagal lah ngapain lah apa segala macam. Tapi kalau dia tahu ada sesuatu dia akan kejar. Gitu. Orang mau menghalangi dia akan pakai cara yang lain. Cara yang ini gagal dia akan pakai cara yang lain. Itu orang yang antusias yang terpikirkan ciri-cirinya. Dia akan menggunakan semua resources atau sumber daya yang dia punya untuk itu. Sama seperti Simon penyihir ini di Kisah Para Rasul 8. Dia melihat, ada kuasa gitu loh. Bisa menyembuhkan orang dan segala macam. Dia antusias sekali. Jadi dia mau ikut Tuhan menjadi murid Rasul Petrus dan teman-teman rasul-rasul yang lain pada saat itu. Tapi tujuannya adalah dia antusias sekali dengan bisa menyembuhkan orang. Jadi dia mikir gimana caranya dia mau jalan cepat. Akhirnya dia tak bayar. Dia mau bayar Rasul Petrus untuk kuasa itu kan. Sampai dia dimarahi sama Rasul Petrus. Kan seperti itu. Jadi orang yang antusias itu akan menggunakan semua sumber daya yang dia punya. Dan biasanya orang yang antusias itu terlihat. Dan kalau terlihat kita bisa ikut antusias dengan mereka. Somehow seperti itu. Kan gitu. Cuma memang sebelum kita lanjut pada saat kita melihat orang-orang ini. Pertanyaan refleksi untuk kita semua gitu ya, untuk kita semua. Bapak, Ibu, Saudara dan saya, untuk kita semua. Apakah saat ini kita hidup dengan suatu antusiasme atau enggak? Apakah kita hidup yang bangun pagi itu segar rasanya? Karena ada sesuatu, saya mau bangun pagi gitu. Kan kadang-kadang kalau lagi lantuh, lagi males kan gak mau bangun pagi gitu. Pada saat kita lagi tidak punya misi, tidak punya antusias, tidak punya ada sesuatu yang mau kita kerjakan kan kayak gitu. Tapi coba waktu antusias, bangun pagi. Mau dia itu libur kek, mau dia itu hari Minggu kek, dia akan bangun pagi. Mau ada kerjaan atau tidak ada kerjaan dia akan bangun pagi. Kenapa? Karena antusias kan kayak gitu. Ya kan? Orang yang antusias itu semacam punya dorongan yang kuat dari dalam. Dan pertanyaan refleksi untuk kita adalah apakah kita, Anda dan saya itu sedang dalam kondisi antusias saat ini? Atau saat ini kondisi kita itu kayak rutin gitu loh. Rutin, ya gak sampai bagaimana sih kok. Tapi ya sekedar jalan begitu saja. Pekerjaan ya saya bangun pagi tetap kerja. Kalau nggak kerja makan apa gitu kan. Terus sesuatu yang rutin yang dijalani begitu saja. Kerja, keluarga, pelayanan. Ya pokoknya jalan begitu saja ngeflow with the wind. Gak tahu wind apa. Ya. Atau kita sedang dalam kondisi antusias. Ada sesuatu yang kita sedang Tuhan taruh di dalam. Melakukan sesuatu. Itu pertanyaan refleksi untuk kita di awal ini. Ya, karena Tuhan tidak mau kita dalam kondisi yang ngeflow begitu saja. Oke, jadi karena kata antusias tadi pergumulan yang saya ceritakan ya. Karena kata antusias ini sangat sulit dan berusaha untuk mendefinisikan. Jadi saya belajar dari banyak peneliti yang lain.
Ya, Bapak Ibu Saudara, tidak semua hal kebenaran Tuhan itu ditaruh di dalam Alkitab. Semua yang diilhamkan Tuhan ditaruh di dalam Alkitab itu cukup untuk mengajarkan kita hidup dalam kebenaran Tuhan. Dan menceritakan tentang karya keselamatan anak Allah yang mengasihi kita. Seperti itu. Oke, itu ada dicantumkan di 1 Timotius. Dan saya lupa di mana ditaruh. Itu ada ayatnya. Semua yang diilhamkan Tuhan dalam Alkitab itu cukup untuk mengajarkan kita hidup dalam kebenaran. Tapi tidak semua hal dicantumkan di dalam Alkitab. Contoh, gravitasi. Dicantumkan definisinya dalam Alkitab? Tidak. Tapi Tuhan menaruhnya ada di alam. Tuhan menaruh banyak kebenaran Tuhan di proses hidup. Sebab akibat, hubungan, dan banyak hal yang lain. Itu sebabnya anak-anak kita, bukan cuma anak-anak kita semua pada saat belajar, kita harus belajar dan mengarahkan anak-anak kita belajar untuk menemukan Tuhan di dalam semua yang dipelajari. Even dalam matematika, atau sains, atau apapun itu. Karena ada kebenaran Tuhan di dalam semua itu. Tuhan taruh itu. Itu yang Tuhan jawab pergi ke Ayub. Siapa yang mengatur ombak? Siapa yang mengatur matahari? Siapa yang mengatur ini itu? Aku yang mengatur. Tugasmu cari aku di dalam semua itu. Kan gitu. Salah satunya adalah antusias. Antusias itu ada kalau waktu kita baca. Dari Kejadian sampai ke Wahyu ada, kita bisa merasakan orang yang antusias. Dan bagaimana Tuhan menggunakan antusias ilahi dalam orang-orang untuk mengerjakan kebenarannya. Seperti itu. Jadi saya belajar dari banyak peneliti, saya baca jurnal Bapak Ibu Saudara. Karena di psikologi ada banyak sekali peneliti yang berusaha juga untuk menemukan apa maksud dari antusias itu. Ini ada beberapa jurnal, kalau Bapak Ibu tadi ngambil QR-nya, ini nanti bisa diklik gitu ya. Kemudian kalau mau baca jurnalnya monggo silahkan dibaca. Dari Isabella Poggi, Enthusiasm and its Contagion, Nature and Function. Maksudnya adalah antusiasme dan penularannya. Ternyata antusias itu menular dan itu disadari. Antusias itu menular, gitu kan. Kemudian ada internal structure of enthusiasm. Jadi bagaimana elemen-elemen utama dari antusias. Jadi kita memang tugasnya manusia di tengah semua kebenaran yang Tuhan berikan di dalam dunia ini, kita perlu mencari tahu apa yang Tuhan maksudkan. Kan seperti itu ya. Lanjut. Saya bahas definisinya dulu. Dari penelitian-penelitian tersebut. Mereka pakai bahasa seperti ini. Antusias itu adalah api batin. Kenapa pakai kata api batin? Karena mereka gak bisa ngomong lagi apa itu yang ada di dalam seorang yang antusias. Itu bisa kayak membara untuk melakukan sesuatu. Jadi mereka pakai istilah api batin. Ya. Kalau kita baca firman Tuhan, ya kita akan tahu bahwa roh yang menyala-nyala di dalam kita yaitu rohnya Tuhan. Kan seperti itu. Tapi karena ini versi peneliti dan orang dunia, mereka pakai istilah api batin. Ada api batin, ada suatu dorongan. Saya harus menyipitkan mata, Bapak Ibu sudah gak kuat mata saya. Api batin itu dorongan kuat yang membuat kita mengarahkan pikiran. Ada suatu dorongan yang membuat kita mengarahkan pikiran, hati, tenaga, waktu, dan fokus untuk mengejar tujuan yang sangat bernilai dengan keyakinan bahwa tujuan itu dapat dicapai dan menularkannya pada orang lain. Karena dia bisa contagious, menular, kan gitu. Dan tidak sama dengan cuma sekedar semangat, sukacita, dan yang lain. Beda antara antusias dan mereka meneliti bedanya antara antusias dan sukacita gitu misalnya. Sukacita atau exultance, excited gitu ya, kegirangan. Sukacita itu ledakan kegirangan karena hasil sudah terlihat atau tercapai. Jadi yang dibilang sukacita, yang dikatakan sukacita, senang itu pada saat kita sudah ada gitu loh. Nah kalau maksudnya ya, sudah dapat baru senang itu namanya. Tapi antusias itu enggak. Walaupun belum dapat, walaupun dalam proses, dia sudah senang. Itu sebabnya dikejar terus.
Kalaupun ada jatuh bangun dan segala macam, dia tahu gitu ya. Dia tahu bahwa itu sesuatu yang penting untuk dikejar. Jadi dia akan membangkitkan rohnya kembali dan jiwanya dan mengejar. Jadi beda sama sukacita. Kita tidak akan bersukacita. Ini istilah soalnya. Kita tidak akan bersukacita kalau kita belum mendapatkan sesuatu. Nangkep maksudnya? Beda antara antusias dan sukacita. Beda antara antusias dan pengharapan. Pengharapan itu adalah pegangan hati untuk masa depan walaupun belum terlihat. Jadi cuma, aku berharap gitu loh. Tapi pengharapan bisa pasif. Cuma pingin doang. Wacana forever gitu. Pingin. Ya kan? Saya berharap akan punya ini dan itu. Saya berharap orangnya begini dan begitu. Saya berharap saya bisa ini. Harapan doang. Harapan itu bisa pasif. Antusias tidak mungkin pasif. Orang yang antusias itu akan kejar. Semoga bisa dirasakan. Antusias akan kejar dan berbeda sekali dengan optimisme. Optimisme itu hampir mirip dengan pengharapan, tapi optimisme lebih ke arah cara pandang positif. Jadi melihat segala sesuatu dengan positif. Kalau nggak bagus ya positifkan kayak gitu. Tapi cara pandang yang seperti itu berbeda dengan antusias yang punya api tindakan. Oke? Dan berbeda dengan semangat. Semangat itu tenaga atau kemauan untuk melakukan sesuatu yang lebih umum. Dan semangat itu orang bisa semangat tapi nggak tahu dia lagi semangat apa gitu. Pernah nggak sih? Pernah ya? Kamu kenapa semangat? Nggak tahu. Makanya aku semangat saja gitu. Atau dia semangat tapi semangatnya arahnya nggak jelas. Jadi semangat ke sana tapi bisa semangat ke sana. Jadi arahnya sangat tidak jelas. Sementara antusias tidak. Antusias itu jelas ke sana. Jelas pakai cara ini tapi ke sana. Saya akan melakukan ke sana. Dan semangat itu bisa sendirian. Saya bisa semangat sendiri. Saya bisa simpan semangat saya sendiri. Tapi antusias itu nggak mungkin. Antusias itu pasti akan melibatkan orang lain. Jadi ini bukan sesuatu yang sederhana sebenarnya. Tapi justru seperti ini, itu terlihat Tuhan bekerja di sana. Kalau sesuatu bisa dengan mudah didefinisikan, dengan mudah kita pahami, dengan mudah kita lakukan, itu kita bisa lakukan tanpa Tuhan. Justru di tengah kompleksnya antusiasme pada saat berusaha untuk mempelajari ini, saya jadi sangat yakin bahwa butuh Tuhan. Butuh api Tuhan sendiri pada saat kita mau antusias. Oke, saya lanjutkan. Unsur inti dari antusias itu ada dorongan. Tadi kita sudah baca, energi untuk melakukan sesuatu, energi dan kreativitas. Kenapa? Karena ada dorongan di dalam untuk mencapai suatu tujuan. Jadi ada energi energi yang tinggi untuk mengejar itu, dan orientasi dari antusiasme itu adalah relasional, keluar, berhubungan sama orang lain. Jadi berdasarkan apa yang dipelajari oleh para peneliti ini, kita akan coba untuk belajar dari apa yang Tuhan Yesus lakukan. Saya tahu minggu lalu Kubut sudah sempat ngomong masalah perjalanan ke Emmaus gitu ya. Jadi waktu itu Stair di sini lagi ngedit, kemudian saya di sini. Terus kan kedengaran Kubut cerita tentang bagaimana Tuhan Yesus dan murid-muridnya dalam perjalanan ke Emmaus gitu kan. Saya langsung kaget, hah? Emmaus? Padahal saya akan membahas masalah Emmaus juga gitu. Tapi mau berpindah pergi ke anak Tuhan yang lain di Alkitab. Tapi yang jelas pada saya persiapan ini, yang saya dapat adalah belajar dari aku, bukan dari yang lain. Belajar dari aku. Jadi saya akan kembali Bapak Ibu, mengajak Bapak Ibu semua mengingat kembali cerita bagaimana perjalanan ke Emmaus. Belajar dari Tuhan Yesus. Karena di sini cukup detail sekali. Detail langkah-langkah apa yang dilakukan sama Tuhan Yesus dari pada saat berhadapan dengan dua muridnya di Emmaus. Dalam perjalanan di Emmaus.
Ya, kita pelajari sambil kita merefleksikan dan coba untuk ngelihat apa yang Tuhan Yesus lakukan. Jadi coba untuk merefleksikan kalau kita melihat Tuhan Yesus sedang mengerjakan apa sih. Sampai dia bisa membakar, antusiasnya Tuhan Yesus itu membakar dan memberikan antusias ilahi kepada dua orang muridnya. Kita coba baca, saya akan skimming untuk Bapak Ibu Saudara ya, kan sudah tahu ya. Sudah dibahas di sisi juga. Jadi kita coba untuk lihat. Lukas 24 ayat 13 sampai 35. Jadi pada hari itu ada dua orang murid Yesus pergi ke Emmaus yang kurang lebih 7 mil jauhnya dari Yerusalem. Dan itu perjalanan yang tidak mulus. Maksudnya itu rawan dengan perampok. Ya, jadi bukan jalan yang gampang, tapi itu jalan yang rawan dengan perampok. Jadi mereka berjalan ke Emmaus dan mereka bercakap-cakap tentang segala sesuatu dengan penuh kekecewaan. Karena Tuhan Yesus sudah mati di atas kayu salib, padahal mereka berpikir bahwa Tuhan Yesus adalah Raja. Betul ya? Kita sudah mengikuti itu minggu lalu. Kemudian waktu mereka bercakap-cakap, datanglah Yesus sendiri mendekati mereka, lalu berjalan bersama-sama dengan mereka. Tetapi ada sesuatu yang menghalangi mereka sehingga mereka tidak bisa mengenalnya. Jadi mereka mengenalnya sebagai orang asing. Di tengah jalan yang rawan dengan perampok dan ada orang asing datang. Dan orang asing itu berbicara kepada mereka ayat 17. Apa yang kamu percakapkan sementara kamu berjalan? Lalu mereka berhenti, kemudian mereka menjadi muram. Lalu mereka mulai membuka diri, mereka bercerita apa yang sedang mereka perbincangkan. Sekali lagi, di tengah jalan yang rawan dengan perampok, ada seorang asing yang datang kemudian bertanya apa yang kau perbincangkan, dan mereka mau terbuka. Apakah itu normal atau aneh? Nangkep maksudnya ya? Aneh bukan? Kenapa mau terbuka? Ini kalau kita belajar, ada sesuatu yang Tuhan Yesus lakukan dalam pembawaannya, bahwa dalam pembawaannya dia sendiri yang mendatangi dan pembawaannya sedemikian rupa sampai Tuhan Yesus bisa diterima oleh para muridnya. Ada sesuatu dalam Tuhan Yesus pada saat itu, gitu kan ya. Kemudian kata 18, seorang dari mereka Kleopas berkata, apakah engkau satu-satunya orang asing di Yerusalem yang tidak tahu apa yang terjadi pada hari-hari belakangan ini? Kemudian Tuhan Yesus bertanya lagi, apakah itu? Jawab mereka, apa yang terjadi dengan Yesus orang Nazaret? Dia adalah seorang nabi. Dan mulai mereka bercerita, imam-imam dan pemimpin membunuhnya, menghukum mati di atas kayu salib. Kemudian mereka bercerita terus, padahal kami berharap, ini mereka sangat terbuka sekali dengan orang asing Bapak Ibu. Yang kita harus perhatikan adalah bagaimana Kristus membawa dirinya, pembawaannya sedemikian rupa sehingga bisa terasa hatinya. Kan gitu. Bisa terasa antusiasnya, antusias tentang apa? Kita bahas sebentar lagi. Bisa terasa. Kemudian diceritakan terus bahwa perempuan-perempuan pergi ke kubur dan memberitakan bahwa ada malaikat yang menyatakan bahwa dia bangkit dan hidup. Kemudian 24 mengatakan teman-teman kami juga pergi ke kubur dan apa yang dikatakan perempuan itu benar. Tapi dia tidak mereka lihat. Kemudian orang asing ini ngomong. Kubur juga sempat saya dengar rekamannya soalnya. Kubur juga sudah sempat ngomong. Siapa yang berani sekali bilang, dia bilang apa? Hai kamu orang bodoh. Orang asing terus bilang bodoh. Aneh kan? Tapi kita perlu melihat bagaimana Tuhan Yesus tuh punya melakukan suatu pembawaan, mendekati, pergi ke mereka. Tolong slide saya saja ya teman-teman media. Mendekati mereka sehingga bisa dipercaya dan kemudian pada saat dibilang bodoh sekalipun mereka gak masalah gitu loh. Jadi Tuhan Yesus sendiri yang mendatangi dan ada pembawaan yang sedemikian rupa sehingga dua muridnya yang sedang kecewa ini mau terbuka. Kemudian dan Tuhan tidak tergesa-gesa. Dia tidak tergesa, dia tidak memotong, dia memotong pembicaraan, dia mendengar sampai dan saya yakin sekali dia mendengar dengan penuh perhatian. Ya kan? Dia mendengar dengan penuh perhatian sampai dua muridnya itu bisa percaya. Sampai dibilang bodoh juga gak masalah gitu loh.
Kita kalau dibilang bodoh sama orang marah gak sih? Ya kan? Kecuali kalau kita percaya sama orang itu. Kan gitu. Dikatakan, hai kamu orang bodoh, betapa lambannya hatimu sehingga kamu tidak percaya segala sesuatu yang dikatakan para nabi. Bukankah Mesias harus menderita semuanya itu untuk masuk ke dalam kemuliaannya? Lalu dia menjelaskan kepada mereka tentang kitab dari awal, dari kitab Musa sampai kitab nabi-nabi, dari siang sampai pergi ke malam hari. Ini juga aneh Bapak Ibu Saudara. Anehnya adalah ini orang asing. Dan mereka adalah murid Kristus yang sudah sering hidup bersama dengan Kristus. Tapi justru diajari oleh orang asing dan mereka mau mendengar. Seperti itu. Ya kan? Jadi bisa merasakan ada sesuatu di dalam Tuhan Yesus yang dia lakukan sedemikian rupa sehingga pembawaannya bisa diterima sama orang dan dia bisa mengajar. Dengan antusias, ada otoritas, ada kasih. Dan itu semua terasa di dalam. Dan tujuannya jelas. Kalau kita baca terus dengan singkat, tujuannya jelas. Dia mau pergi, kemudian mereka mendesaknya untuk tinggallah bersama-sama dengan kami sebab hari telah malam dan matahari hampir terbenam. Kemudian dia duduk, makan, dia bangun hubungan. Dan memang pada saat itu dia mengambil roti, mengucap berkat, memecah-mecah, memberikan pada mereka. Lalu terbukalah mata mereka dan mereka bilang, bukankah hati kita berkobar-kobar pada saat ia berbicara? Tertular dengan api antusias dari Tuhan. Bukan cuma berkobar-kobar. Mereka setelah itu langsung bangun dan bangkit ke Yerusalem dan bersaksi. Jadi kalau kita lihat Tuhan Yesus sendiri yang mendatangi dengan apa? Karena dia punya tujuan. Ada satu dorongan dari Tuhan Yesus untuk melakukan sesuatu demi satu tujuan, yaitu mengembalikan murid-muridnya fokus pada Kristus. Nangkap maksudnya Bapak Ibu ya? Saya berharap semua bisa nangkap. Dia melakukan sedemikian rupa karena ada dorongan. Antusias dari Kristus itu yang keluar. Dengan satu dorongan, dia pakai energinya untuk mendengarkan, untuk mengajar. Kami di mahasiswa mengajarkan mendengar itu mendengar aktif. Bukan aktif menjawab gitu ya. Ada yang ngomong langsung aktif menjawab. Ngomong untuk dipikir sesuatu untuk saya akan jawab ini. Enggak. Saya yakin sekali waktu murid-muridnya cerita Tuhan Yesus mendengar dengan aktif. Kasih perhatian. Terasa hatinya, terasa apinya, terasa energinya, terasa tujuannya. Dan dia bangun hubungan sedemikian rupa. Baru kemudian dia mengajar. Kan gitu. Dan mengajar untuk apa? Tujuannya adalah dia sangat fokus dan sangat jelas tujuannya pada pengajaran kebenaran Tuhan dan karyanya. Dan dia bangun hubungan, makan, disapa, didengar. Kita belajar itu dari apa yang Tuhan Yesus lakukan. Dan kalau kita ngelihat tadi nama-nama yang tadi, mereka itu punya dorongan. Ya kan? Nuh punya dorongan untuk buat bahtera. Dan punya keyakinan jelas sekali. Dan dia punya dorongan, dia punya tujuan. Sehingga dia pakai energinya sedemikian rupa. Tidak peduli apa kata orang untuk fokus sama apa yang dia dapatkan. Api yang Tuhan taruh di dalam dia. Kemudian dia bangun hubungan. Paling tidak dia bangun hubungan sama keluarganya untuk bersama-sama membangun bahtera tersebut. Nehemia. Dia bangun hubungan, punya tujuan, ada dorongan dan energinya dipakai. Saya berharap semua kita bisa melihat bagaimana antusiasme itu tergantung dari 4 hal ini. Waktu sisa. Tapi kita perlu melihat karena ada yang sebelah kanan dan sebelah kiri. Ada yang untuk Tuhan dan ada yang bukan untuk Tuhan. Berarti kita perlu membedakan antara antusias yang versi dunia dan antusias yang versi Tuhan. Ada antusias versi dunia, ada antusias versi Kristus. Kalau kita lihat berdasarkan dorongan. Pertanyaan yang tadi. Pertanyaan refleksi pertama adalah kita sedang antusias apa tidak? Pertanyaan refleksi kedua untuk kita semua termasuk saya. Kalau kita sedang antusias,
saya ini sedang antusias versinya dunia atau versinya Tuhan. Karena saya ini bisa antusias berdasarkan dorongan versi dunia, itu antusias karena lahir dari minat dan kepentingan pribadi saya. Saya kerja itu untuk kepentingan pribadi saya, antusias bekerja untuk kepentingan pribadi saya. Beda dengan yang versinya Kristus, dorongannya itu lahir karena kasih Allah, karya Roh Kudus dan kesadaran akan panggilan Tuhan. Jadi saya antusias bekerja karena saya tahu bahwa di sini panggilan saya dan di panggilan saya ini saya ada tugas untuk mengerjakan, nanti kita ngomong tujuan ya, untuk mengerjakan karya Roh Kudus dan untuk kerajaan Allah. Paham bedanya kan ya? Kan ada bedanya antara dorongan sini, dorongan yang versi dunia karena untuk kita dan dari Tuhan. Antusias yang di sini kita akan pakai energi itu berdasarkan energi dan kreativitasnya itu berdasarkan emosi dan mental. Kita ini sudah dalam generasi, dalam dunia yang berusaha untuk memperkuat mental kita. Bagaimana kita berpikir positif, semua sudah pernah dengar itu kan. Ayo kita berpikir positif. Ayo sebutkan, kalau sedang ada masalah, ambil waktu, duduk, diam, tenang dan bilang, saya bisa, saya bisa, saya bisa. Pernah mendengarkan hal itu kan? Kenapa? Karena berusaha untuk pakai energi dan kreativitas emosional dan mental. Beda sama yang sebelah sana. Energi dan kreativitasnya itu bukan berdasarkan kemampuan kita dan kekuatan kita, tapi karena kita sadar bahwa itu dari Allah Roh Kudus. Jadi kalau di sini energi dan kreativitas waktu kita lagi breakdown gitu ya, jadi lagi burnout gitu misalnya. Ini bakal kolaps Bapak Ibu Saudara. Banyak itu kejadiannya. Gak kuat. Lagi berusaha kemudian tiba-tiba ada terjadi sesuatu dan kolaps. Wah, orang yang memakai energi versi dunia, orang yang antusias versi dunia dan energinya sudah tidak mampu lagi, itu sudah bye-bye langsung. Nggak kuat, tapi beda sama yang ini. Mau jatuh bangun dan segala macam karena dia punya tujuan yang jelas dan dorongannya juga dari Tuhan dan energi itu dari Roh Kudus, maka dia akan mendekat pergi ke Allah Roh Kudus. Kemudian dia akan bertanya, dia akan minta kekuatan, betul-betul berserah dan dia tahu bahwa baik keberhasilan maupun kegagalannya semua ada di tangannya Tuhan dan dia akan maju terus. Itu bedanya. Jadi kita refleksi, kita antusias itu kenapa? Versi yang mana? Terus tujuan yang versinya dunia itu tujuan personal atau sosial. Untuk pengakuan, untuk identitas, untuk kelihatan begini dan kelihatan begitu. Untuk karir, untuk proyek kita dan segala macam. Tujuannya jelas, aku akan kelihatan apa? Aku akan bagaimana? Aku punya apa? Aku akan menikmati apa? Even kita bisa hitung-hitungan sama Tuhan kalau misalnya dia antusiasnya versi Tuhan, versi dunia. Kita bisa hitung-hitungan sama Tuhan. Karena tujuannya, ujungnya adalah aku. Sementara yang versinya Kristus itu adalah kehendak Tuhan, tujuannya kehendak Tuhan, tujuan kerajaan Allah dan memberitakan Injil dan Kristus. Jadi kalau kita misalnya baca tentang Yusuf, Musa dan semua orang-orang tadi 12 rasul. Mereka melakukan pekerjaan mereka. Rasul Paulus itu membangun tenda, bekerja, mengajar dengan jatuh bangun, capek, masuk penjara, dikecam orang, dihina, dipukul dan segala macam. Dia gak peduli. Kenapa? Karena dia tahu tujuannya apa. Dan dia pakai pekerjaannya untuk memberitakan Kristus dan Injil. Itu antusias versi Tuhan. Bangun hubungan kita sekarang sangat mudah. Ini sudah minus sih Bapak Ibu Saudara, cuma karena ini ibadah ketiga saya merasa. Sebentar lagi kok ya, sorry. Bangun hubungan, kita sekarang masuk dalam zaman di mana kita bisa belajar bagaimana menciptakan suasana positif. Bagaimana sih bisa memotivasi orang lain. Kita ngomongnya seperti ini, caranya seperti itu, iya kan? Kita belajar itu gitu loh, supaya bisa membangkitkan semangat orang lain segala macam. Sehingga orang lain bisa ikut antusias karena siapa? Karena kita. Membuat seseorang yang lain bisa antusias karena pengalaman kita.
Antusias versi dunia membangun hubungan, itu akan pakai pengalaman dan otak bagaimana cara kita membangun orang lain. Biasanya yang terjadi adalah orang itu tidak akan bisa kalau kita tidak ada. Jadi antusias itu terbakar hanya sementara. Tapi beda sama yang versi Tuhan. Dia yang memulai, dia yang mendampingi terus. Kita bangun hubungan, tapi bangun hubungan sedemikian rupa dengan antusias ilahi. Dan antusiasme itu akan menular dalam alam roh. Antara roh ke roh, dan itu dilakukan oleh Allah Roh Kudus sendiri. Kenapa? Karena ada perjumpaan dengan Kristus. Membangkitkan iman, ketaatan, pertobatan. Dan akan memunculkan dorongan untuk mencari Tuhan. Walaupun kita tidak ada di sekitar mereka lagi. Bapak rohani pergi ke anaknya gitu. Kalau perjumpaannya dengan Kristus, maka walaupun bapak rohaninya misalnya pindah luar kota atau jarang ketemu atau bagaimana segala macam, akan jalan terus. Karena api itu, antusias ilahi itu adalah hasil perjumpaan dengan Tuhan, bukan kita. Slide terakhir. Jadi antusias itu adalah hasil dari perjumpaan pribadi dengan Tuhan. Cuma bisa dengan cara itu. Antusias ilahi baru bisa muncul di orang-orang, di kita, kalau ada perjumpaan dengan Kristus. Tanpa itu mungkin semangat yang tertular. Motivasi yang tertular. Bukan antusias ilahi. Jadi ini untuk kita sama-sama refleksi dalam hal-hal keseharian kita. Bagaimana cara kita berinteraksi dengan orang lain. Bagaimana cara kita berinteraksi sama Tuhan juga. Antusias kita. Nah, karena untuk antusias ilahi itu adalah mengalami perjumpaan dengan Tuhan. Maka ini yang perlu kita lakukan. Klise, iya klise. Mau gimana lagi? Perjumpaan dengan Tuhan Yesus hanya bisa didapat dari baca firman. Tadi sempat ada yang share. Loh, saya lagi gak pengen baca firman. Saya ngajar orang aja, nanti waktu ngajar orang saya bisa kasih nasihat dan bisa dapat ide tentang Tuhan di sana gitu. Gak bisa. Itu hanya pengalaman masa lalu dan itu akan kering sekali Bapak Ibu Saudara. Jadi baca firman. Dengar firman, saya tahu ini klise. Tapi justru kita harus memaksakan diri dan belajar menikmati bagaimana kita baca firman yang tujuannya adalah untuk mengalami perjumpaan dengan Tuhan melalui baca firman. Kita berdoa yang tujuannya untuk mengalami perjumpaan secara pribadi dengan Tuhan Yesus dalam doa kita. Kemudian dalam persekutuan dan komunitas kita ikut untuk tujuan mengalami perjumpaan dengan Kristus. Ambil bagian dalam pelayanan, tujuannya itu proses pembapaan jadi bapak maupun anak. Tujuannya adalah mengalami perjumpaan dengan Kristus dan melakukan ketaatan kecil secara konsisten. Tujuannya juga itu. Semoga bisa dipahami itu. Kalau kita melayani tujuannya bukan ini dan kita tujuannya supaya dilihat orang, maka capek. Ya enggak sih? Capek. Tujuan kita melakukan ini semua untuk ketemu sama Tuhan Yesus. Untuk ada api dari Tuhan yang kita bisa terbakar di dalam kita. Roh yang menyala-nyala karena bertemu dengan Tuhan pada saat baca firman Tuhan. Pada saat melayani, pada saat jadi bapak rohani, atau pada saat jadi anak rohani. Pada saat kita melakukan ketaatan kecil secara konsisten. Justru roh yang menyala-nyala itu adalah antusias kita dalam Tuhan. Ya, maaf minusnya lama. Jadi ayo kita antusias. Saya berdoa dan ayo kita berdoa supaya kita bisa sama-sama belajar bagaimana antusias itu. Bukan hal yang mudah. Ini cuma Tuhan yang bisa membuat kita paham. Tapi pada saat Bapak Ibu Saudara mungkin mengalami secara pribadi api, roh yang menyala-nyala itu gitu ya. Ceritakan di sisi, di komunitas. Ceritakan sama anak rohani, bapak rohani, saudara rohani. Ceritakan pergi ke orang-orang. Di pekerjaan antusias ceritakan tentang Tuhan. Bukan
Itu hal yang luar biasa, precious. Ceritakan. Dan Tuhan akan memelihara antusias kita. Dan Tuhan akan pakai. Oke? Mari kita berdoa. Tuhan, kami tidak bisa paham kalau bukan Allah Roh Kudus yang mengajar kami. Jadi kami minta Allah Roh Kudus sendiri yang berbicara untuk masing-masing kami pribadi terkait antusias ini Tuhan. Bukan sesuatu yang mudah baik untuk dipahami maupun untuk dilakukan. Tapi kami mau jadi anak Tuhan yang punya antusias ilahi. Sehingga kami bergerak sesuai dengan yang Tuhan mau. Kalaupun kami salah, Tuhan benarkan. Kalaupun kami tidak pas, Tuhan benarkan. Ajar kami untuk bercerita, ajar kami untuk diskusi, ajar kami untuk baca firman, melayani, berdoa, untuk berjumpa dengan Kristus dan terbakar sampai sama seperti Yesaya yang sudah tidak kuat lagi. Dia tidak kuat untuk menahan diri bercerita tentang kebenaran Tuhan. Tuhan yang pimpin kami masing-masing. Engkau Allah yang begitu baik. Kami bersyukur Tuhan. Makasih. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berserah. Amin.